Halo pemirsa HSSE Corner, apa kabar Anda? Kali ini kami akan menghadirkan informasi mengenai endometriosis, mulai dari definisi, gejala, penyebab, dan cara pengobatan yang tepat. Mari kita simak informasi lengkapnya. Apa yang dimaksud dengan endometriosis? Endometriosis itu adalah suatu penyakit peradangan kronis yang disebabkan oleh jaringan endometrium atau jaringan dinding dalam rahim. Itu dia berada harusnya di dalam rongga rahim, ini dia berada mengalami kelainan jadi ada di luar rahim. Dia bisa jadi di indung telur misalnya, itu menyebabkan kista endometriosis, atau dia bisa di rongga dalam perut, dia bisa menyebabkan deep infiltrating endometriosis, atau dia bisa juga ke hidung atau ke paru-paru atau ke otak. Nah itu yang ektopik atau di luar dari rahim ya gitu. Jadi itu adalah suatu kelainan. Gejala endometriosis. Gejala endometriosis yang pertama yang paling penting adalah dysmenorrhea atau nyeri pada saat menstruasi. Nyerinya bisa di hari pertama atau hari kedua pada saat menstruasi atau sepanjang hari gitu. Itu yang paling penting gitu, nyeri. Nah, yang kedua adalah dia menyebabkan ketidakteraturan menstruasi. Jadi biasanya teratur nih tiba-tiba belum nyampe 1 bulan udah keluar menstruasi lagi. Nah, itu kemungkinan bisa juga endometriosis. Jadi ini menyebabkan irregular atau ketidakteraturan dari siklus haid kita. Yang berikutnya adalah dia menyebabkan nyeri pada saat kita buang air besar ya, atau disebut dyschezia. Jadi pada saat kita mens itu dia menyebabkan nyeri pada saat kita buang air besar. Nah, dia juga bisa menyebabkan nyeri pada kita saat buang air kecil atau disebut dysuria. Itu juga terjadi pada saat kondisi sedang mens ya gitu. Atau kalau sudah menikah, dia bisa menyebabkan nyeri pada saat hubungan seks atau dyspareunia. Gitu. Dan dia juga bisa menyebabkan yang paling penting adalah menyebabkan kita tidak subur atau infertilitas. Biasanya pasien-pasien itu datang akibat keluhan tidak punya anak, ternyata pas dicek dia ada endometriosis seperti itu. Siapa saja yang terkena faktor risiko endometriosis? Faktor resiko dari endometriosis karena dia mengenai usia reproduktif ya, sekitar 10-15% wanita usia reproduktif antara 18 sampai 30 tahunan itu terkena endometriosis. Jadi faktor resikonya adalah dia mendapat mens pertama kalinya lebih dini. Misalnya normally kan harusnya 12 tahun. Nah, ini dia di usia 9 tahun atau 8 tahun dia udah menstruasi. Nah, itu biasanya resikonya meningkat pada pasien-pasien seperti itu. Kemudian dia menstruasinya lebih pendek siklusnya, bisa misalnya sebulan 2 kali menstruasi. Nah, itu dia resikonya meningkat pada dia gitu. Atau dia mensnya panjang, biasanya kan kita normalnya 7 hari. Nah, ini dia bisa sampai 2 minggu. Nah, itu resikonya dia meningkat. Atau riwayat keluarganya ada endometriosis, misalnya ibunya atau kakak kandungnya atau adik kandungnya itu ada riwayat penyakit endometriosis, kitanya resikonya 10 kali lipat bisa terkena endometriosis. Pengobatan apa saja yang diberikan kepada pasien dengan endometriosis? Jadi pengobatan pada pasien endometriosis itu tergantung goal atau tujuan dari terapinya. Karena rata-rata pasien dengan endometriosis itu datang karena untuk diobati keluhan pain atau nyerinya, atau dia karena nggak subur, jadi dia nggak punya anak gitu. Karena endometriosis sendiri kan mengganggu kesuburan. Jadi kita tergantung goalnya, apakah dia mau diobatin penyakit painnya atau dia mau kita bantu untuk hamil ya gitu. Nah, pengobatannya sendiri ada 2 jenis, bisa yang kita melalui proses operasi atau surgical, ada yang non-surgical atau kita menggunakan terapi hormonal untuk mengatasi endometriosis. Seberapa berbahaya endometriosis dan apa saja yang harus diwaspadai? Jadi sebenarnya penyakit endometriosis ini adalah dia bukan suatu penyakit keganasan atau seperti kanker seperti itu. Untuk menjadi keganasan dia itu sangat kecil, kurang dari 0,3%. Tetapi agresif dari penyakit inilah yang menyebabkan penyakit ini harus segera diobati ya gitu. Karena apa? Dia menyebabkan kita tidak subur atau kita infertil. Nah, oleh karena itu diperlukan untuk pemeriksaan atau deteksi dini terhadap penyakit endometriosis, apalagi kalau di riwayat keluarga ada. Yang harus diwaspadai pada pasien endometriosis adalah jika dirasakan nyeri pada saat menstruasinya itu sangat hebat, apalagi bisa menyebabkan pingsan seperti itu. Kemudian atau dia menjadi menstruasinya pendarahan seperti itu, ya gitu, itu harus diwaspadai. Atau ya tidak dapat anak setelah sekian tahun menikah, nah itu harus segera
diperiksakan untuk sejauh mana endometriosisnya derajatnya. Tips untuk pasien yang terkena endometriosis. Jadi tips untuk pasien yang terkena endometriosis, pertama tentunya karena ini adalah suatu penyakit yang dasarnya menyebabkan peradangan, karena itu kita harus menerapkan pola hidup yang sehat. Tentunya makan makanan yang sehat dan exercise atau olahraga teratur itu membantu untuk menekan angka progresif atau kemajuan dari penyakit ini. Nah, kemudian kita juga harus untuk pasien yang sudah terkena endometriosis, dia harus melakukan kontrol teratur atau cek rutin teratur ke dokter kandungan yang biasa dikunjungi untuk mengetahui apakah progresif atau keagresifan dari penyakitnya ini cepat atau tidak. Pemirsa, semoga informasi yang kami berikan bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di HSSE Corner episode mendatang.